Selamat berjumpa lagi sobat setia penonton video channel YouTube Cerita Kita Official. Kali ini saya sudah berada di kebun di kebun porang milik saya pribadi. Ini tanaman porang saya yang saya tanam sudah berumur 3,5 bulan ya. Saya tanam pada bulan 10 tahun 2020, sekarang tahun 2021 bulan Januari ya. Jadi ini porang sudah berumur 3,5 bulan kurang lebihnya. Selamat bertemu kembali, terutama untuk kawan-kawanku yang sedang menanam porang ya, bertani porang, belajar tani porang seperti saya. Saya juga kali ini sedang belajar sebenarnya kawan-kawan ya. Karena saya juga belum begitu mengenal soal porang, cuma tahu sedikit-sedikit ya. Ini porang saya tanam pada bulan 10 kawan-kawan. Dan sekarang sudah berumur 3,5 bulan. Ini untuk kawan-kawanku yang belum begitu mengenal porang ya. Karena bagi kawan-kawanku yang belum mengenal porang ini dianggapnya suweg ya. Padahal suweg dan porang itu berbeda sekali. Dan kali ini saya ingin menunjukkan perbedaan yang mencolok antara porang dan suweg, teman-teman. Inilah dia perbedaan yang mencolok, teman-teman. Nah, perbedaan yang mencolok antara porang dan suweg ini, teman. Kalau porang ini akan keluar katak atau tumbuh katak di antara sela-sela dedaunannya ya. Ini katak pusar ya, katak utama ya. Katak utama, dan ini katak-katak pendampingnya ya. Katak pendamping. Jadi katak ini perbedaan yang mencolok antara suweg dan porang. Kalau suweg tidak akan keluar katak seperti ini, teman. Dan porang dan suweg itu perbedaannya memang yang paling mencolok adalah kataknya ya, teman ya. Adalah kataknya. Dan kataknya pun, teman, kita bisa panen lebih awal daripada panen umbinya ya. Kalau umbinya ya, kalau ingin maksimal sekitar 3 tahun atau setahun setengah itu sebenarnya sudah bisa panen umbinya ya. Sedangkan kalau porangnya umur setahun itu kita sudah bisa panen ya. Kalau kataknya kita umur setahun tanam sudah bisa panen. Dan kataknya juga akan jauh lebih mahal daripada umbinya sebenarnya, teman. Karena kalau kataknya ini nantinya akan dibuat bibit ya. Untuk dibuat bibit dan akan menjadi memperbanyak. Itu sebenarnya rahasia kenapa kataknya akan jauh lebih mahal. Menanam porang ini sebenarnya kawan-kawanku tidaklah sulit ya. Sangat mudah. Yang penting kita menanamnya harus tepat waktu. Dalam artian kita harus menanamnya ketika akan memasuki musim hujan ya. Kita harus menanamnya ketika akan memasuki musim hujan saja. Jangan istilahnya masih jauh dari musim hujan kita sudah menanam ya. Nanti akan sulit tumbuh ya, sulit tumbuh. Dan harus sering
disiangi ya, harus sering disiangi seperti ini teman-teman. Istilahnya supaya mendapat asupan sinar matahari ini, supaya mendapat asupan sinar matahari di bawahnya, agar mendapatkan mineral-mineral yang baik untuk pertumbuhan si porang ini, sehingga ia akan cepat tumbuh dan berkembang. Ya kawanku ya. Umbinya ini kalau normal bisa mencapai 6 kilo 5 kilo ini satu pohonnya itu umbinya ya teman ya. Tapi harus ditanam secara maksimal ya. Cukup asupan gizinya ya. Kalau manusia istilahnya gizinya ya. Jadi harus sering dipupuk. Pupuknya pupuk kandang lah. Pupuk kandang seperti tai domba, tai kambing ya, tai kambing. Seperti itu. Dan usahakan si umbinya ini, pohon umbinya ini jangan sampai terendam oleh air. Karena kalau sampai terendam oleh air akan busuk ya. Akan busuk. Saya ini nanam porang ini sebenarnya hanya modal nekat teman-teman ya. Karena saya belajar sebenarnya tapi tahu-tahu sedikit lah. Karena saya sebelum menanam porang juga adalah seorang petani ya. Jadi buat saya tidaklah sulit menanam porang ini. Karena memang basicnya sudah petani. Jadi saya tidak mengalami kesulitan ya. Sebenarnya ini saya menanam sekitar segini luasnya ini ya. Kalau semuanya serba beli ya sudah hampir puluhan juta mungkin habisnya ya. Tapi terus terang alhamdulillahnya saya bibitnya ini nggak beli ya. Saya hanya mencari-cari, memungut di kebun-kebun. Jadi ada tanaman porang liar ya. Alhamdulillahnya berame-rame saya dan kawan-kawanku mengambil ya. Mengambil porang liar ini dan dibawa ke kebun pribadi terus ditanami. Akhirnya seperti inilah jadinya ya. Alhamdulillah ya. Jadi bibitnya ini saya tidak beli. Jadi hanya mengambil di kebun-kebun liar ya. Tanaman-tanaman jadi tumbuh secara liar ini porang ini. Mungkin dari kembangnya akhirnya jatuh, tumbuh. Kecil-kecil dulu saya ini ngambilnya ini. Mungkin bisa dikatakan ya sebesar lidi lah. Waktu saya ambil dari hutan-hutan ini sebesar lidi ya. Tapi karena ketekunan dan kesabaran akhirnya jadilah seperti ini, sebesar-besar ini ya. Ini sebenarnya sudah 2 kali tanam ini ya. Waktu tanaman pertama ini dulu waktu saya ambil dari hutan sebesar lidi. Saya biarkan, akhirnya kemarau, pohonnya mati dan sekarang tumbuh lagi. Ini saya tanam lagi di bulan 10 kemarin tahun 2020. Sekarang tahun 2021 bulan Januari ini. Jadi sudah 3,5 bulan ini, sekarang sudah sebesar ini. Alhamdulillah ya. Jadi hanya modal nekat sebenarnya ya. Modal nekat kawan-kawan. Ini saya kerjakan sendiri. Saya siangi sendiri, saya tanam sendiri ini. Karena modal nekat dan kemauan yang keras teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, perbedaan porang dan syuk itu ya inilah. Kalau porang ini akan tumbuh katak seperti ini, sedangkan syuk tidak akan tumbuh katak seperti ini kawan-kawan. Ini perbedaan yang mencolok ya.
Jadi antara porang dan suwek itu tidaklah sama, teman. Tidak sama ya. Kalau suwek itu umbinya berwarna keputihan. Kalau porang umbinya berwarna kecoklatan, kawanku ya. Dan perbedaan yang bisa dilihat secara nyata sekarang ini adalah ini. Kalau porang ini akan keluar katak. Kalau porang. Kalau suwek tidak akan keluar katak di atasnya ya. Nah, cukup sekian dulu teman-temanku. Semoga penjelasan saya yang sedikit ini dapat bermanfaat. Semoga penjelasan saya yang sedikit dan singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-temanku. Untuk teman-temanku yang ingin belajar bertani porang ya, seperti saya saja ya. Apalagi misalkan kita mengalami kendala di bidang permodalan ya, modalnya yang sempit. Kita beranikan dan kemauan. Yang penting adalah istilahnya kita punya niat ya, punya niat dan kemauan yang keras, punya tekad yang keras, disertai dengan usaha yang tekun ya, insya Allah akan seperti ini. Walaupun tanpa modal, alhamdulillah kita bisa menanam porang ya. Saya lihat temanku di sana sudah habis puluhan juta ya. Untuk membeli bibitnya saja sudah puluhan juta, ratusan juta. Saya alhamdulillah tidak membeli ya. Ini bibitnya tidak membeli. Saya hanya mencari di hutan-hutan ya. Dari tanaman porang liar ya, akhirnya seperti ini alhamdulillah ya. Cukup sekian dulu teman-temanku. Selamat berjuang. Semangat selalu.